Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata mimpi tentang seorang hamba Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikonfirmasikan melalui petunjuk mimpi. Sebutlah Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulan mengalami beberapa mimpi. Yang pertama, Fulan bermimpi bersama presiden, duduk berhadapan dalam satu ruangan. Ada mereka berdua di ruangan itu. Presiden tersebut mengatakan bahwa wajah Fulan itu bercahaya. Kemudian Fulan ditanya oleh presiden itu, "Kamu dari Jawa ya?" Tapi Fulan terdiam. Kemudian presiden tersebut mengatakan, "Kamu akan aku angkat." Lalu presiden itu berdiri dari tempat duduknya, berjalan beberapa meter menuju satu tembok. Permukaan tembok yang ada di hadapan presiden tidak bisa terlihat oleh Fulan yang tetap duduk di tempat awal mulanya dia duduk. Ketika presiden itu menghadap tembok, seolah-olah ada sesuatu di tembok itu. Jadi presiden itu menunjuk ke arah atas di tembok, kemudian Fulan disuruh mendekat. Lalu presiden itu mengatakan yang kedua kalinya, "Tenang, kamu akan aku angkat." Nah, itulah mimpi yang pertama dialami Fulan. Apa makna takwilnya? Presiden di mimpi itu adalah perwakilan dari asma Allah Al-Muqtadir, yang artinya yang maha berkuasa. Karena Allah tidak mungkin menampakkan zatnya kepada manusia ketika belum masanya di akhirat nanti, ketika semuanya orang ada di surga. Jadi Allah menampakkan sifatnya yang maha berkuasa, asmanya Al-Muqtadir yang sifatnya itu maha berkuasa kepada Fulan. Fulan akan diberikan suatu jabatan, suatu posisi terhormat, dengan presiden mengatakan, "Kamu akan kuangkat." Namun presiden menunjuk ke arah tembok tapi tidak terlihat oleh Fulan. Artinya masih dirahasiakan. Diangkat sebagai apa? Fulan belum tahu. Itu mimpi yang pertama. Yang kedua, Fulan mengalami mimpi minum air susu. Ya, apa maknanya? Fulan diberikan ilmu. Hal itu juga pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang juga bermimpi minum susu. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya hingga aku melihat percikannya menetes di ujung jari-jariku. Kemudian sisanya aku berikan kepada Umar bin Khattab." Para sahabat bertanya, "Bagaimana Anda menafsirkan mimpi itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Itulah ilmu tentang Islam." Nah, itu berarti Fulan diberikan pemahaman ilmu tentang Islam. Nah, bisa kita sebut ilmu tentang ma'rifatullah. Karena apa? Ilmu mengenal Allah juga terkait dengan syariat-syariatnya di dalam agama Islam, tentang peraturan-peraturan bab yang halal dan yang haram. Lalu Fulan bermimpi lagi. Fulan bermimpi rembulan yang terang benderang. Rembulan yang besar menyinari beberapa hewan bersayap, warnanya hitam. Nah, hewan-hewan bersayap yang berwarna hitam itu hinggap di depan rembulan, merasa nyaman. Jadi ada beberapa hewan bersayap itu bertengger di depan rembulan. Seolah-olah hewan-hewan itu beristirahat dengan nyaman, dengan tenang. Tapi ada beberapa hewan bersayap itu mematuk-matuk rembulan itu. Apa maknanya? Kalau rembulan itu identik dengan orang
yang mulia. Karena apa? Istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bermimpi rembulan jatuh ke dalam rumahnya. Ternyata ayahanda Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan jika mimpimu itu benar, maksudnya jika mimpi itu benar petunjuk dari Allah, maka ada orang mulia meninggal di rumahmu. Ternyata benar. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang sahih itu meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Artinya orang mulia yang wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan visual mimpi yang dialami Aisyah, yaitu rembulan jatuh ke dalam rumahnya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Disabdakan rombongan pertama yang masuk surga rupa mereka seperti bulan di malam purnama. Jadi rupa orang yang masuk surga itu adalah orang yang wajahnya seperti bulan di malam purnama. Nah, fulan bermimpi bulan purnama menyinari burung-burung, bukan burung-burung, tepatnya hewan bersayap. Hewan yang bersayap warnanya hitam. Nah, di dalam hadis ada disebutkan beberapa jenis jin, yang salah satunya adalah hewan bersayap. Nah, kalau misalkan hewan bersayap ditambahi dengan warna hitam, itu maknanya fulan ditakdirkan oleh Allah menyinari orang-orang yang di dalam tubuhnya itu ada kekuasaan jin yang jahat, jin-jin kafir. Karena hewan bersayap itu adalah salah satu jenis jin. Dan bulan purnama itu adalah orang yang mulia, orang yang masuk surga. Karena fulan juga bermimpi tentang minum susu, yaitu ilmu, berarti dia dimampukan oleh Allah faqih atau paham tentang ilmu agama, maka itu artinya fulan ditakdirkan memberikan pencerahan, memberikan suatu fatwa, suatu nasihat terkait dengan spiritual, terkait dengan agama. Jadi mimpi itu bermakna fulan memberikan pencerahan ilmu agama kepada orang-orang yang gelap hatinya. Ada juga orang yang menentang fulan, yang ada visual hewan bersayap itu mematuk-matuk sekitar 2 hewan. Jadi banyak orang yang suka dengan fulan karena dia mengajarkan tentang ilmu agama, dan juga ada orang yang membenci fulan, tapi jumlahnya sedikit. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW berdakwah, beliau mulia, tapi tetap saja ada pembencinya, walaupun lebih banyak orang yang suka kepada beliau. Nah, mimpi yang ketiga dialami oleh istri fulan. Dialami istri fulan. Fulan itu didatangi orang untuk menanyakan perihal mimpi, takwil mimpi. Dan juga ada orang yang menanyakan tentang makrifat kepada fulan. Istri fulan di dalam mimpi itu juga hadir, yang bergumam di dalam hati istrinya itu, oh itu makrifat. Maknanya fulan ditakdirkan memahami ilmu takwil mimpi dan boleh mengajarkan tentang mimpi, dan juga fulan dibolehkan mengajarkan ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Karena di situ divisualkan orang datang dan bertanya tentang ma'rifat dan ilmu takwil mimpi. Yang mana ilmu takwil mimpi juga bagian dari ma'rifatullah. Nah, makanya kalau misalkan fulan itu bermimpi dan juga istrinya juga bermimpi, itu adalah penguatan, petunjuk bahwa fulan memang ditakdirkan sebagai orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan fulan juga mengalami mimpi ada ikan besar berdiri seperti manusia berjalan tapi tunduk, menundukkan kepala dan senyum kepada fulan. Nah, itu terkait dengan sabda Nabi bahwa ikan di lautan benar-benar mendoakan, bersolawat kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan, yaitu ilmu agama kepada manusia. Nah, perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga takwil mimpi, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Anda bisa baca dalil terkait mimpi pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.